Sahabat solusi, dalam kehidupan pernikahan, ketika kebahagiaan itu melimpah, tentu sangat mudah untuk saling mencintai. Tetapi bagaimana jika ujian datang? Pasangan yang tiba-tiba sakit, atau keuangan yang tiba-tiba berubah drastis. Di momen-momen itu, kasih sejati diuji bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Setelah ini kita akan menyaksikan sebuah kisah tentang seorang suami yang luar biasa. Ia dengan setia merawat istrinya meskipun istrinya sedang mengalami stroke. Di saat mungkin orang-orang lain memilih untuk menyerah, dia membuktikan bahwa janji pernikahan bukan sekedar kata-kata, tetapi komitmen seumur hidup. Mari kita saksikan kisahnya. Istri yang saya cintai kena penyakit stroke. Buat saya sebagai seorang suami yang begitu mencintai istri mengalami stroke itu bukan sebuah hal yang mudah. Saya berpikir waktu itu sepertinya dunia ini runtuh. Ya, aku bangun tidur, kaku. Merasakan ada yang di dalamnya, ada yang masuk. Ya, betul. Nah, udah gitu, dari situ saya lemes gitu, merasa lemes. Nah, waktu awal di rumah sakit itu saya berpikir ya hanya sebatas penyumbatan, bukan stroke. Nah, ternyata penyumbatan itu sudah stroke. Stroke-nya bukan ringan, stroke-nya benar-benar ya gawat, mengerikan dan menakutkan. Dan membuat dia nggak berdaya, membuat dia nggak terlalu tahu sama orang, nggak ngerti sama orang, nggak bisa baca, nggak bisa buat apa-apa. Merasanya ya kaku kakinya. Lebih berat ya jalannya. Karena yang 7 tahun pertama setelah sembuh sehat, dia hampir normal, jalan sendiri, udah bisa khotbah. Nah, tapi yang kedua 2019 ini ya membuat dia sulit berjalan. Betul. Dan paling parahnya dia nggak bisa lagi khotbah, ngomong dengan lancar. Makanya tadi patahnya pun dia agak susah untuk bicara. Di sininya tahu, tapi dia ngomong keluarnya nggak dapat. Ya berdiri pun dia sulit. Ya, betul. Jalan pun nggak bisa, ngomong pun agak susah. Ya. Secara kecewa ada sebagai manusiawi. Kenapa? Karena apa yang saya imani, apa yang saya minta, kok nggak terjadi. Dan buat saya penghakiman dari iblis, dari orang-orang begitu kuat. Gitu. Saya sedih gitu loh. Saya bilang, Tuhan kok kenapa? Sementara kau pakai saya menyembuhkan banyak orang, tapi kenapa saya minta istri saya Tuhan nggak sembuhkan? Sedih, kecewa, ya mungkin marah juga atau gimana. Udah campur aduk lah. Tapi di sisi lain saya tahu bahwa dia Bapak yang baik. Nah, jadi waktu istri stroke pertama 2012, karena dia nggak berdaya apa-apa, dia mulai sadar, dia mulai menangis, dan dia mulai berkata, minta maaf sama saya, bahwa dia sudah nggak bisa lagi menolong saya, melayani saya. Apa yang diucapkan, dia suruh saya kawin lagi. Bapak punya teman, bisa melayani sama-sama gitu, sama dia. Saya bilang, janji nikah kita adalah dalam suka dan duka. Susah, senang, sehat atau sakit. Nah, saya bilang sama dia, sekalipun kamu sakit, tetap kamu istri saya. Sekalipun secara pelayanan, dia udah nggak lagi berfungsi sebagai penolong. Kenapa? Karena saya mesti tolong dia. Nah, buat seorang laki-laki yang paling berat adalah masalah biologis. Nah, apa yang terjadi? Ya, saya jujur. Ketika istri sakit, saya benar-benar berpuasa. Ada yang bertanya, kok bisa? Bisa. Hanya masalahnya kita mau atau tidak. Kita mau, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, mampu. Untuk kita tidak onani, masturbasi, atau nonton film-film porno. Nah, kebanyakan kita pria ini jujur aja. Maupun dia hamba Tuhan, mau dia pendeta, siapapun. Itu kan gak jaminan. Itu kan hanya sebagai
jabatan. Manusia tetap manusia. Nah, saya fokus kepada Tuhan. Caranya gimana Tuhan tolong saya? Ya paling saya mimpi basah. Itu cara Tuhan bekerja menolong saya. Jadi sekalipun dia berkali-kali minta tolong menyuruh saya untuk menikah, saya berkata tidak. Karena apa? Saya bilang pada istri saya, kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saya mencintai. Suami kan dalam hal hubungan suami istri. Puji Tuhannya, saya tetap harus mengasihi dia, mencobai gitu. Istilahnya saya coba walaupun sakit ya, tapi saya tetap melayani dia, berusaha untuk melayani suami itu jadi nggak sampai ketinggalan, nggak sampai semuanya iya, jadi kacau itu. Jadi dalam Tetap keterbatasan sakit stroke dia Ya. tetap berusaha untuk melayani sebagai seorang istri. ya, betul itu yang saya rasakan. Kita harus selalu bersyukur apapun yang Tuhan kasih buat kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu tetap ada bersama kita. Itu aja yang saya rasakan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Hari-hari ini yang saya rasakan adalah saya harus tetap dekat sama Tuhan gitu. Jadi hari-harinya dia banyak berdoa, banyak baca firman, dan juga bantu saya untuk bikin flyer saya khotbah. Tiap hari saya baca Alkitab, tiap hari Baca firman. Nah di situ merasa kuat saya gitu. Setiap hari aku dengar lagu dari firman Tuhan, jadi menguatkan saya. Nah, maksudnya dia ketika kita mengalami stroke adalah ya kita fokus sama Tuhan. Bawa dekat diri sama Tuhan. Kita bisa bersyukur sekalipun belum sembuh. Ya, memang ini sebuah hal yang tidak mudah. Tapi kenyataannya ya kita harus bersyukur, gak ada cara lain. Kalau kita nggak bersyukur, hidup kita akan semakin susah. Tapi dengan kita bersyukur, ada hati sukacita, ada mujizat Tuhan pasti terjadi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Itu ayatnya yang menguatkan saya. Kisah tadi mengingatkan kita bahwa pernikahan bukan hanya sekedar kebahagiaan di momen-momen yang indah, tetapi juga kesetiaan di saat-saat terberat di dalam pernikahan. Bahkan di dalam ujian, kasih yang sejati akan semakin dimurnikan.